Ini yang meneliti kebanyakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mengulas sejarah Indonesia melalui Museum Panji. Jajah ya. Jadi yang meneliti kebanyakan orang luar negeri ya. Nah ini Panji itu sudah menyebar salah satunya ke Thailand. Tadi itu di gambar itu ada Thailand tuh mau tahu di mana ya, di Asia Tenggara sana ya. Tadi lihat di film tadi itu ada raja Panji yang dari Thailand, namanya Raja Ino. Nah salah satunya adalah budaya Panji itu adalah wayang. Nah ini namanya wayang blawong. Wayang apa jadi? Blawong. Wayang blawong itu dari kayu yang diukir ya. Nah itu juga wayang blawong tuh. Cara mainin, sudah pernah melihat permainan wayang? Sudah pernah. Nah, ya sudah pernah. Itu kan biasanya dalangnya mainkan ya. Nah kalau wayang blawong ini bagaimana cara mainkannya? Biasanya gambarnya itu didirikan terus jalannya bercerita. Ya. Nah sekarang kita masuk ke jenis wayang lainnya lagi. Ayo masuk. Ayo masuk. Ini adalah wayang krukil atau wayang klitik. Kenapa namanya wayang klitik? Karena pada waktu dimainkan bunyinya klitik. Nih, kalau dimainkan bunyinya. Karena ini sudah terlalu lama, jadi tidak bunyi. Ini namanya wayang krukil atau wayang klitik. Ini juga terbuat dari kayu. Ya kayu ini. Semua dari kayu ya. Nah, adik wayang klitik atau wayang klitik ini biasanya gampang putus ya, makanya dipakai sekarang menggunakan wayang yang terbuat dari wayang kulit. Karena ini gampang putus, gampang patah, akhirnya dibuat wayang dari kulit. Namanya wayang purwa. Ya, ini. Adik cerita wayang itu semuanya itu sama, tokoh-tokohnya sama, hanya bentuknya yang beda ya. Nah ini wayang purwa ini terbuat dari kulit sapi atau kulit lembu. Lembu itu sapi atau ya, lembu atau sapi. Nah adik, oh ya, itu diambil, memang sapi diambil ini. Nah adik-adik, jenis wayang lainnya adalah ini namanya wayang beber. Kenapa disebut wayang beber? Karena mainnya wayangnya itu dibeber, jadi di kain panjang. Kain panjang jadi dibeber, makanya namanya wayang beber. Nah selain itu adalah wayang kaca. Kenapa wayang kaca? Karena terbuat dari kaca ini, kaca. Yang ini adalah wayang suket. Tahu suket? Suket itu rumput ya sayang ya. Nah ini wayang suket ya. Terus yang ini adalah wayang golek menak. Wayang golek menak. Wayang golek menak ini biasanya dimainkan untuk syiar agama Islam ya. Oke, selanjutnya ini adalah wayang tengger. Siapa yang udah pernah ke Bromo? Di Bromo ada suku yang namanya suku Tengger. Nah ini adalah wayang tengger. Oh belum lihat. Nah adik-adik ini adalah wayang kancil. Kenapa disebut wayang kancil? Karena ceritanya banyak binatang atau kancil. Nah itu. Ya. Kalau ini adalah wayang dewa.
ditulis tangan sama seseorang ulama dari Aceh pada zaman kerajaan Muhammadiyah di Aceh ya. Nah ini istimewa sekali. Surat apa yang istimewa di Al-Quran menurut mereka pada waktu itu adalah surat At-Taubah, karena tidak ada apa istimewanya At-Taubah? Karena tidak ada bismillahnya ya. Karena tidak ada bismillah ya. Nah ini kalau itu ada itu namanya prasasti. Ya, prasasti. Jadi orang zaman dahulu kalau menulis ada yang di batu, namanya prasasti. Tulis pakai ditata. Nah, kalau baca bisa pakai tangan. Nggak kuat itu batu. Cara baca tulisnya prasasti seperti ini. Supaya bisa baca dikasih kapur jadi tulisannya putih ya. Oke. Nah, tadi ya. Nah, sekarang kita tunjukkan bahwa orang zaman dahulu sudah mengenal kertas ya. Jadi karena itu ada Al-Quran yang sebagai kertas Eropa atau beruang. Oke, sekarang kita masuk ke topeng. Topeng yang namanya Panji itu ada yang berwarna hijau itu ya. Hijau yang bawah bantengan itu ya. Nah istrinya itu yang bawahnya itu kuning itu Sekartaji ya. Nah ini adalah tokoh-tokoh topeng yang biasanya dimainkan oleh orang-orang Malang ya. Oke. Nah sekarang kita kesini. Nggak usah turun ya. Nanti masih jatuh ya. Nanti Bunda ceritain aja. Nah, adik ini kota Malang ini adalah kota Malang. Kota Malang itu ada di Sinarko. Jadi dikelilingi beberapa gunung. Ya, ada gunung apa aja? Gunung Bromo, Gunung Kawi, Gunung Semeru, Gunung Arjuna, Gunung Semeru, Welirang. Iya, jadi kenapa Malang itu pecah, jangan dilempar itu. Jadi kenapa Malang itu hawanya dingin, tanahnya subur, banyak air karena dikelilingi gunung ya. Nah, itu adalah gambar-gambar kendi atau gerabah pada zaman dahulu. Ya, ini adalah fosil-fosil yang ditemukan di daerah Jawa. Namanya fosil. Ya, fosil ada yang ini. Nah, itu adalah tanduk kerbau satu sisi. Jadi kita bayangkan ya besarnya. Ya. Ini tanduk kerbau juga. Ya, tanduk kerbau ya. Tanduk kerbau zaman dulu. Bisa bayangin ya, gede ya. Gedenya ya. Nah, Bunda cerita aja di bawah itu adalah tentang cerita perang ya. Perang antara kerajaan Singosari, Mapel dan kerajaan Kediri ya. Mau satu ya. Oh, dilihat dari sini aja boleh. Nah itu dilihat dari sini aja. Itu cerita yang ada gajahnya, yang ada kudanya itu adalah kerajaan Kediri. Mereka memenangkan jadi di daerah Banten. Banten itu daerah Pujon, batu terus itu ya. Nah itu ya. Jadi ini ceritanya perang. Meskipun kerajaan Kediri yang mempunyai gajah, yang mempunyai kuda itu kalah perang dengan kerajaan Tumapel yang tidak punya kuda, yang tidak punya. Mana? Nah itu yang kita bisa mana?
Nah, itu adalah pasukan dari yang baris-baris itu adalah pasukan Kediri yang naik gajah. Kalau itu adalah orang-orang yang sedang evakuasi, sedang menemukan penemuan. Nah, di bawah itu, nah yang juga itu adalah pasukan Kediri. Ceritanya adalah meskipun kerajaan Kediri yang mempunyai kuda, yang mempunyai gajah itu kalah karena mereka kalah strategi perang dengan kerajaan Tumapel yang ada di atas yang tidak punya kuda, tidak punya gajah. Kenapa kalah? Karena pada waktu menyerang kerajaan Tumapel itu menggunakan sumber-sumber air. Jadi begitu kerajaan Kediri yang mempunyai gajah sama kuda itu menyerang, pintu-pintu air dibuka, akhirnya airnya mengalir sederas-derasnya, akhirnya tenggelamlah orang-orang Kediri. Ya, jadi kalah meskipun punya kuda, meskipun punya gajah, tapi tetap kalah. Ya, karena orang-orang Kediri tidak punya cara-cara perang yang bagus. Ya, orang itu mana? Itu jatuh jadi berperang. Itu kalau jatuh berarti kena panah dari atas. Ya, kelihatan panahnya ya. Oke, adik-adik sekarang kita jalan ke sini. Gantian sama temennya. Itu jadi bentuknya seperti itu ya. Haram atau tidak ya? Hanya bentuk celengan. Oke, kita masuk ke sini ya. Jadi orang-orang zaman dulu. Oke. Nah, ini adalah penemuan-penemuan. Ini Pak, kamu dorong aku. Iya, buat nasi. Ya, kalau orang zaman dahulu beras tidak beli berupa beras, Ini adalah nah, caranya adalah ditumbuk ya. proses perang antara Kediri dan Tumapel Singosari. Nah, ini dapur zaman dahulu, pakai kayu ya. Tumapel ada di atas, Kediri ada di bawah. Akhirnya yang Kediri kalah perang karena strateginya kalah. Tenggelam semuanya. Nah, dari atas itu semua pintu air dibuka. Ya, ini kalau pijat zaman dahulu ini pegang mas, nah pegang juga, nah seperti ini, kayak gini, nah ini seperti dipijat ya, nah ini orang zaman dahulu kalau pijat sendiri, nah ini pakai ini ya ini ya, oke. Ini apa Pak? Nah kalau itu untuk menggiling tepung ya, menggiling tepung ya. Nah adik-adik kalau orang zaman dahulu kalau menjebak tikus itu pakai ini ya adik-adik. Ini adalah jebakan tikus orang zaman dahulu, terbuat dari kayu dan terbuat dari bambu. Kenapa seperti itu? Karena nanti kejunya dari sini. Iya. Jadi gini ya adik-adik, nih talinya.
dikasih keju, Ya. dimasukkan sini, di sini. Nah, tikusnya masuk, ini akhirnya ketarik. Tapi tikusnya tidak mati, adik-adik. Kenapa tidak mati? Karena ini ringan sekali. Kenapa tidak dimatikan? Karena orang zaman dahulu itu masih membutuhkan tikus untuk rantai makanan. Ya, rantai makanan itu gini. Tahu ular? Tahu. Ular itu makannya tikus. Nah, kalau tikusnya habis, ularnya itu bisa menyerang manusia. Ya. Jadi orang zaman dahulu itu sifatnya tidak membasmi, tetapi tetap dipertahankan. Ya. Jadi kalau dulu kan tikusnya kecil-kecil ya, seperti ini. Nah, ini jebakan tikusnya. Tidak membuat mati, hanya membuat jera. Dan alat ini biasanya ditaruh di lumbung padi. Tahu ya lumbung padi ya? Tahu. Lumbung padi itu tempat menyimpan padi. Oh ya. Padi itu yang membuat beras. Oh, Ya, beras ya. Sawah ditanam padi ya. Oke. Nah, ini adik. Nah, ini adalah dapur pakai kayu. ya. Tapi ini gimana? Seperti ini ya. Gimana? Di Jombang masih menggunakan ini ya. Apa ini? Ya. Oke. Ya. Di Jombang masih seperti ini ya. Ini untuk menggiling jagung. Nah, itu untuk menggiling jagung ya, adik-adik ya. Ini. Nah, itu diputar seperti itu. Terbalik. Ntar minggirin. Terbalik. Itu adalah Satu arah. untuk menggulung benang dari kapas menjadi benang. Oh iya. Awas ya. Nah, itu punya aku yang satu. nah ini adalah bentuk kentongan. Tahu ya kentongan adik-adik? Nah, yang dipukul-pukul di pos. Nah, ya. Nah, pakai alat kentongan ya. Oke, ayo. Ayo. Apa? Kentongan. Dulu kan belum ada mic, jadi Belum ada mic ya zaman dahulu ya. Nah, itu adalah baju Bupati Malang. Nah, ini fotonya Bupati Malang. Namanya Raden Panji. Yang sebelah kiri. Nah, kalau ini siapa? Kenal nggak? nggak kenal. Ini adalah kakaknya dari di mana? ya. Mau mandi? Oh, kamar mandi di dekatnya loket sana ya. Ya. Nah, Dek, ini kan Foto Raden Panji. Kartono. Kartono itu adalah kakaknya dari Kartini ya. Ini kakaknya Kartono. Ya. Oke, adik-adik. Sekarang, nah itu adalah koper zaman dahulu. Koper zaman dahulu itu menggunakan besi. Kayak besi, bener. Menggunakan besi karena orang zaman dahulu kalau pergi menggunakan kapal laut, ya, tidak menggunakan pesawat. Belum ada dulu soalnya belum ada kayak pengolahan plastik. Nah, ya, betul. Oke, adik-adik, sekarang kita turun. Hati-hati. Ya, kita turun. Ya. Oh ya, ayo. Kita turun, ayo. Awas, nggak boleh Oke, lewat situ, demikian tadi jatuh. kunjungan kita ke Museum Panji Awas, di jatuh loh. Tumpang Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.